Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan pada kesempatan ini saya bakal membahas mengenai path analysis atau analisis jalur dengan studi kasus adalah statistik main English Premier League musim 2020-2021. Path analysis sendiri adalah analisis jalur, yaitu pengembangan analisis regresi berganda di mana pengujian terhadap persamaan regresi yang terdiri atas tiga variabel, yaitu variabel eksogen atau bebas, variabel endogen atau terikat, dan variabel interfinding atau antara. Jadinya secara umum ini adalah model regresi berganda tetapi terdiri dari lebih dari satu model. Bisa dua atau lebih model. Adapun tujuan dari analisis jalur adalah yang pertama adalah identifikasi jalur, yaitu penelusuran jalur terhadap pengaruh langsung, tidak langsung, dan total. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel, di mana perhitungan pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan asumsi yang digunakan pada path analysis ada 5. Yang pertama ada linearitas dan aditif. Yang kedua yaitu pola hubungan rekursif atau searah. Yang ketiga yaitu skala minimal interval pada variabel endogen. Yang keempat yaitu variabel diukur tanpa kesalahan. Dan yang kelima yaitu model dispesifikasikan dengan benar. Adapun untuk studi kasusnya adalah data yang digunakan adalah data para pemain dari Big Six English Premier League musim 2020-2021. Dengan variabel yang digunakan adalah banyaknya menit bermain sebagai means, jumlah passing yang dilakukan adalah passes attempted, persentase passing yang berhasil atau percentage passes completed, ekspektasi memberikan assist atau XA, dan jumlah assist yang diberikan atau assist. Di mana X1 sebagai means, X2 sebagai passes attempted, X3 sebagai percentage passes completed, Y1 sebagai XA, dan Y2 sebagai assist. Di sini X1, X2, dan X3 itu adalah variabel eksogen, Y1 adalah variabel endogen atau variabel perantara, dan Y2 adalah variabel dependent endogen. Adapun data terdiri atas 161 pemain, yang mana klubnya terdiri atas Chelsea, Man City, Man United, Liverpool, Spurs, dan Arsenal. Yang pertama adalah aktivasi library di RStudio, yaitu ada library LMTest, library Quantistic, library Eleven, library Chordplot, dan library Slamplot. Selanjutnya yaitu melakukan input data, di mana data disimpan pada data dengan data berupa CSV. Direktorinya adalah C, users, access, downloads, EPL, underscore 20, underscore 21, CSV. Dengan pemisah antar elemennya adalah titik koma. Kemudian menggunakan fungsi str data, itu untuk melihat struktur data ya. Kemudian membentuk data 2 sebagai data frame yang terdiri atas variabel means, passes attempted, percentage passes completed, XA, dan SS. Kemudian menamai ulang variabel-variabel tersebut menjadi means, passes, XA, dan SS. Selanjutnya ada uji asumsi, di mana uji asumsi yang pertama adalah uji linearitas dan aditivitas. Uji yang digunakan adalah uji riset dengan fungsi DR-nya adalah riset buka kurung modelnya, di mana modelnya adalah XA sebagai variabel dependentnya atau endogennya, kemudian ada variabel means, passes attempted, dan percentage passes completed sebagai variabel exogen. Kemudian riset yang kedua yaitu model kedua, yaitu Y2 atau assess dengan exogennya sebagai percentage passes completed dan XA. Jadi model pertama adalah Y1 sebagai variabel dependent, X1, X2, X3 sebagai variabel independent. Sedangkan pada model kedua yaitu Y2 sebagai variabel dependent dan Y1 dan X3 sebagai variabel independent. Di sini diperoleh pada model pertama memiliki nilai P sebesar 0,3895. Kemudian model kedua memiliki nilai P sebesar 0,08, di mana keputusan yang diambil adalah gagal menolak nol, sehingga uji asumsi linearitas dan aditivitas terpenuhi. Jadi model yang digunakan adalah model linear. Kemudian asumsi yang kedua yaitu model bersifat rekursif. Di sini model sudah bersifat rekursif karena hanya ada satu arah dengan variabel endogen, tidak ada pengaruh bolak-balik, hanya pergi doang atau satu arah doang, tidak ada bolak-balik. Kemudian yang ketiga yaitu asumsinya adalah
variabel endongen adalah minimal skala interval. Ini sudah sesuai di mana XA dan ASIS adalah skala rasio kedua-duanya. Kemudian yang keempat adalah variabel diukur tanpa kesalahan. Ini sudah benar karena data dari masing-masing variabel yang diukur itu sudah diteliti oleh pihak penyelenggara liga, yaitu Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA England. Sehingga asumsi keempat telah terpenuhi, dan yang asumsi kelima adalah model dispesifikasikan dengan benar. Dan ini telah dijelaskan di awal, yaitu model 1 sebagai Y1 dengan variabel dependen, dan variabel independennya adalah X1, X2, X3, sedangkan model kedua yaitu Y2 sebagai variabel dependen, sedangkan independennya adalah Y1 dan X3. Kemudian kita menguji korelasi pada variabel eksogen menggunakan fungsi chord dengan korelasi data 2, yang telah dibuat tadi data 2 berupa data frame ya, dengan metode adalah number. Jadi sebagai berikut, warna biru tua itu menunjukkan korelasi yang kuat dan positif, sedangkan warna merah tua itu adalah korelasi kuat negatif atau berulang arah. Di sini untuk means dengan pasas itu memiliki korelasi yang besar yaitu 0,85. Kemudian means dengan percentage pasas itu sebesar 0,27 korelasi, 0,16 korelasinya, dan pasas dengan percentage pasas itu hanya 0,27 korelasinya. Setelahnya kita membuat pembentukan model ya. Di sini ada dua model ya. Dengan model pertamanya adalah Y1 sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 X1 ditambah alpha 2 X2 ditambah alpha 3 X3. Di sini model 1 itu disimpan pada M1 dengan fungsi regresi linear berganda pada R adalah Ln, dengan Y-nya adalah XA, dengan X-nya adalah means, passes attempted, dan percentage passes completed. Dengan data yang digunakan adalah dari data. Kemudian kita menggunakan summary M1 untuk melihat ringkasan data. Di sini dibuat kesimpulan, intercept berpengaruh signifikan, variabel means tidak berpengaruh signifikan terhadap XA, variabel passes attempted tidak berpengaruh signifikan terhadap XA, dan percentage passes completed tidak berpengaruh signifikan terhadap XA. Dilihat dari nilai P-nya. Ketika nilai P-nya kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tidak bersifat signifikan, sedangkan lebih dari alfa maka tidak signifikan. Di sini kita mengambil asumsi dengan alfa 0,05 ya. Kemudian kita melihat nilai errornya yaitu PE1 kuadrat itu adalah sama dengan akar 1 dikurangin R square-nya, yaitu 0,04915. Sehingga diperoleh nilai PE1 kuadratnya adalah 0,9751. Kemudian kita bakal melihat koefisien jalurnya. Kita menggunakan fungsi LM titik beta dari model 1 atau M1 dan disimpan pada PET1. Di sini diperoleh nilai variabel means itu memiliki koefisien jalur sebesar 0,2743, passes attempted itu memiliki koefisien jalur sebesar min 0,0721 dan percentage sebesar min 0,0792. Setelah model pertama, kita membuat model kedua dengan fungsi yang sama. Adapun persamanya adalah Y2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X3 ditambah beta 2 Y1. Dengan sintaks yang digunakan adalah M2 sebagai nilainya atau fungsinya dengan menggunakan fungsi LM, di mana Y-nya adalah assess dan percentage passes completed dan XA sebagai X-nya. Dengan data yang digunakan adalah data. Kemudian menggunakan fungsi summary M2 untuk melihat ringkasannya. Di sini diperoleh nilai P yang kurang dari alfa itu hanya XA, sehingga intercept dan percentage passes completed itu tidak berpengaruh terhadap assess yang diberikan. Sedangkan XA itu berpengaruh terhadap assess. Kemudian kita menghitung PE2 kuadrat ya, itu sama dengan akar 1 dikurangin R square ya, di mana 1 dikurangin 0,4383 itu diperoleh sebesar 0,7452. Kemudian kita ingin melihat koefisien jalur dari kedua variabel tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi LM titik beta dengan disimpan pada PET2. Dengan percentage passes completed itu memiliki koefisien jalur sebesar min 0,0562, sedangkan XA memiliki koefisien jalur sebesar 0,6566. Kemudian ini sebenarnya bukan model ketiga, tetapi cara lain untuk mendapatkan hasil koefisien jalur atau hasil analisis regresnya. Itu kita menggunakan package Laven dengan menggunakan fungsi SEM. Di sini kita menyimpannya sebagai model ketiga ya asumsinya, di mana M3 menggunakan fungsi SEM
Untuk yang baris pertama, XA, kemudian mean spaces attempted dan percentage spaces completed itu sebagai model pertama, dan baris keduanya itu SIS sebagai Y2, kemudian percentage spaces completed plus XA itu sebagai X, di mana baris pertama adalah model 1 dan baris kedua adalah model kedua. Kemudian kita melakukan, untuk melihat ringkasannya kita menggunakan fungsi summary, dan kita melakukan standardized datanya untuk melihat koefisien jalur. Di sini diperoleh ya, pada bagian kedua yang regression, itu hasil yang diperoleh sama dengan fungsi LM. Jadinya SEM dan LM itu menghasilkan fungsi yang sama. Keputusannya juga sama, hanya intercept untuk model 1 dan hanya XA pada model kedua yang berpengaruh terhadap variabel responsnya. Ini kita untuk melihat koefisien jalurnya ya. Dengan membentuk diagram jalur, itu menggunakan fungsi SEMPATH dengan menggunakan data dari M3, standar, rotation 2, dan edge label check 1,2. Itu untuk membuat ukuran tulisannya sebesar 1,2. Di sini terlihat yang warna yang jelas adalah 0,66 ya, dari XI ke SS. Untuk membuat lebih jelas, kita menambahkan fungsi X so far sebagai false dan fade-nya sebagai false. Jadinya untuk yang warna pink atau warna merah itu adalah hubungan yang negatif, sedangkan warna hijau adalah hubungan yang positif. Dan semakin kuat warnanya atau semakin gelap itu menunjukkan hubungannya yang kuat. Jadi kalau dilihat dari sepintas, untuk mendapatkan SS itu jalurnya adalah dari means ke XA, kemudian dari XA ke SS. Jadinya persamaan yang terbentuk adalah Y1 sebagai 0,27X1 kurang 0,07X2 kurang 0,08X3, yaitu setiap kenaikan 1 menit bermain dengan variabel lain konstan, maka XA akan meningkat sebesar 0,27. Kemudian, setiap kenaikan variabel jumlah passing yang diberikan akan menurunkan nilai X sebesar 0,07 dengan asumsi variabel lain konstan. Kemudian, setiap kenaikan variabel persentase keberhasilan passing sebesar satu satuan dengan variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan nilai XA sebesar 0,08. Dan model kedua yang kebentuk adalah min 0,0 Y2 sama dengan min 0,06 X3 ditambah 0,66 Y1. Artinya, setiap kenaikan satu satuan persentase keberhasilan passing atau percentage passes completed dengan variabel yang dianggap konstan, maka akan menurunkan jumlah asis yang diberikan sebesar 0,06. Sedangkan setiap kenaikan satu satuan XA atau ekspektasi memberikan asis dengan variabel yang dianggap konstan akan meningkatkan jumlah asis yang diberikan, yaitu sebesar 0,66. Kemudian pemeriksaan validitas model itu adalah RM kuadrat sama dengan 1 dikurang PE1 kuadrat dikali PE2 kuadrat, di mana nilai yang diperoleh adalah 45,92%, dan ini adalah determinasi koefisien determinasi total. Sehingga model dapat menjelaskan 45,92% informasi yang terkandung di dalam data, atau kontribusi pengaruh variabel-variabel eksogen endogen terhadap variabel endogen lainnya, itu sebesar 45,92%. Sedangkan 54,08% lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model dan error. Kemudian untuk teori trimming, ini sudah dijelaskan di awal ya, mengenai variabel-variabel yang berpengaruh signifikan mana aja dan yang tidak berpengaruh signifikan yang mana aja. Di sini yang signifikan hanya XA. Kemudian interpretasi hasil. Di sini kontribusi relatif itu pengaruh min terhadap XA adalah 0,2743 dikuadratkan, maka nilainya koefisien pengaruh kontribusi relatifnya adalah sebesar 7,52%, sedangkan kontribusi relatif XA terhadap SIS adalah 43,11%, dan kontribusi mutlak adalah sebesar 3,24%. Adapun pengaruh dominan pada penelitian ini adalah variabel XA, karena memberikan nilai koefisien jalur tertinggi, yaitu sebesar 0,6566. Ekspektasi memberikan ASIS berpengaruh dominan dibandingkan banyaknya menit bermain ya. Dan kesimpulan yang diperoleh adalah koefisien determinasi total yang diperoleh sebesar 45,92%. Dengan demikian, kontribusi pengaruh variabel-variabel eksogen atau endogen terhadap variabel endogen lainnya hanya sebesar 45,92%. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar model dan error. Dan kontribusi relatif min terhadap XA adalah 7,52, XA terhadap ASIS 43,9%. Lintasan jalurnya yang terbentuk adalah dari min ke ASIS melalui XA. Dan persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore.